Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahaskan tentang aplikasi dari persamaan diferensial parsial ya. Ini judulnya. Yang kita bahas adalah aplikasi diferensial parsial ya. Nah, ini. Oke. Nah, salah satu topik yang kita bahas di sini adalah bagaimana kita melakukan proses aproksimasi ya, mencari suatu perkiraan dari nilai yang ingin kita ketahui. Nah, seperti itu. Gitu ya. Nah, oke. Nah, misalnya saja. Nah, contohnya ya. Nah, ini misalnya. Nah, ini. Nih, contoh gitu ya. Nah, ini. Contohnya sebagai berikut. Misalnya kita ingin tanya tentukan ini ya. Tentukan nilai dari ini. Nah, ini 1 dibagi ini akar ya, akar dari 0,25 dikurangi 10 pangkat min 20 dikurangi dengan 1 dibagi dengan akar 0,25. Nah, ini. Jadi nilainya berapa? Dan tentu saja kita hitung ini tanpa kalkulator ya, karena di sini ada angka yang sangat kecil sekali, yaitu 10 pangkat min 20 ya. Nah, tentu saja di sini kita harus pakai metode diferensial parsial gitu ya. Oke. Nah, di sini kan bentuknya akar ya. Kalau di sini bentuknya 1 per akar, maka kita bisa dekatin fungsi yang ada di sini dengan bentuk seperti ini. Ya, misalkan saja ini katakanlah fx gitu ya. Itu sama dengan 1 dibagi dengan akar x. Nah, gini ya. Seperti itu. Oke. Dan yang tentu saja ini kalau ini pertanyaannya adalah selisih ya, minus berarti itu artinya selisih ya, atau perbedaan. Jadi artinya nanti yang kita cari itu adalah selisih delta f ini ya. Ya, ini kita pertanyakan ini delta f-nya. Nah, ini ya, delta f ini sama dengan nanti kita masukkan ya fungsi f. Kalau kita masukkan nilainya ini ya, yang ada di sini 0,25 dikurangi 10 pangkat min 20 dikurangi kalau kita masukkan f 0,225. Nah, seperti itu. Oke. Nah, pertanyaannya berapa delta f-nya gitu ya. Nah, ini artinya kita harus turunkan ini dulu ya. Nah, pertama kita nyatakan dulu ya, ini fx-nya. Kalau kita cek ya, seperakar x itu kan sama dengan seper x pangkat setengah atau x pangkat minus setengah gitu ya. Nah, kita lakukan operasi diferensiasi ya. Nah, turunkan. Nah, f turunkan terhadap x. Nah, ini ya. Jadi ini kita turunkan ddx. Nah, dari x pangkat min setengah. Nah, proses penurunan ini kan sama kayak gini. Nah, ini kan kita turunkan ddx dari x pangkat n. Itu kan nx pangkat n-1 ya. Secara perumusan kan seperti ini. Ini ya. Nah, maka kalau kita turunkan ya, ini min setengah x. Nah, ini kan min setengahnya dikurangi 1 kan, n-nya pindah ke depan ya. Nah, di sini kan ini n-nya. Berarti n-nya pindah ke depan. Dan pangkatnya berkurang 1 kan. Nah, n-1. Berarti kan ini min setengah min 1 gitu ya. Nah, ini min setengah x. Min setengah kurangi 1. Min 3/2 gitu ya. Nah, itu jawabannya. Nah, oke. Maka dari sini kalau kita masukkan ya, nah ini kan sama dengan ddx. Nah, di sini f-nya ini adalah ini kan f-nya x pangkat min setengah ya, atau seperakar x ya. Nah, kan sama aja kan. Nah, ini seperakar x. Nah, itu hasilnya adalah min setengah x pangkat min 3/2 gitu ya. Nah, ini oke ya. Nah, ini jawabannya. Ini adalah kita harus turunkan dulu. Nah, ya kalau tidak turunkan ya susah. Nah, atau ya boleh juga kita tulis ini ya. Ini kan f ya. Atau kita tidak usah tuliskan seperti ini juga nggak masalah sih. Ya, kita tuliskan dalam bentuk f ini boleh ya. Berarti di sini df ini sama dengan min setengah x pangkat min 3/2 ini dx ya. Nah, gitu kan. Nah, di mana apa bedanya x dan apa bedanya dx. Nah ya,
dalam hal ini X itu nilainya yang tadi itu adalah ini 0,25 ini. Nah ini kan sama X ya. Nah jadi dx itu boleh kita katakan sebagai perbedaan yang sangat kecil sekali, perbedaan X yang sangat kecil sekali. Nah perbedaannya berapa? Sebesar ini. Nah ini ya, ini dx. Nah itu ya, dx nya itu adalah 10 pangkat min 20 gitu ya. Nah jadi dx ini adalah perbedaan ya atau selisih gitu ya, yang apa? Yang sangat kecil sekali. Nah gitu ya. Nah seperti itu. Oke ya. Nah kalau begitu nanti kita bisa cari ya. Nah ini kalau kita masukkan ini ya, berarti ini df itu sama dengan min setengah, x nya itu adalah 0,25 ya, 0,25 pangkat minus 3/2 dikalikan dx ya. Nah ini 10 pangkat min 20 ya. Nah itu gitu kan. Nah ini ya hasilnya ya. Nah nanti kalau kita masukkan ya, berarti nanti ini 0,25 pangkat minus 3/2 gitu ya. Nah ini berarti ini hasilnya itu adalah ini ya, kalau kita kalkulator ya, ini hasilnya itu adalah ini dx nya itu, oh ya sorry, dx nya ada minusnya ya, ini ada minusnya guys, maaf, ada minusnya ya, ini harusnya minus. Nah gitu, nanti ada minusnya, minus kali minus positif, nanti hasilnya ini adalah ini ya, 4 dikalikan 10 pangkat min 20 gitu ya. Nah ini, nah seperti itu. Ini ya, ini adalah df nya. Nah gitu kan, seperti itu ya. Nah df ini nanti ini bisa diaproksimasi menjadi delta f. Nah delta f itu sama dengan 4 kali 10 pangkat min 20 gitu ya. Nah jadi nilainya itu sebesar segini, 4 dikalikan 10 pangkat min 20 gitu ya. Oke, ini ya, jadi hasil ini itu sama dengan 4 kali 10 pangkat min 20 gitu ya. Nah karena ini x ya, ini sama-sama x, dan ini x, berarti ini selisihnya itu adalah dx nya gitu ya, seperti itu. Oke, nah kita bisa memberikan contoh soal yang lain ya, misalnya ya. Nah contoh yang kedua, contoh lagi ini ya. Nah contohnya misalnya kita punya ini nih. Oke, tentukan ya, atau estimasikan ya, tentukan. Nah ini contoh yang dua variabel ya. Nah ini kita misalkan contohkan gini. Nah ini ya, ini akar 2,05 pangkat 2 tambahkan 1,98 pangkat 2, ininya 3 gitu ya. Di sini ada dua angka ya, dan hati-hati, ini berbeda dengan ini ya. Kalau ini perbedaannya sangat kecil sekali, 10 pangkat min 20 kan sangat kecil sekali. Jadi tidak bisa kita katakan itu sebagai satu fungsi yang sekarang kita punya ini, karena ini apa istilahnya ya, istilahnya itu bentuknya itu dekat, nilainya 2,05 dan 1,98 itu kan dekat sekali ya, sedangkan ini beda, 0,25 dan 10 pangkat min 20. Nah itu dekat sekali ya, jadi tidak bisa kita aproksimasikan dx nya itu sebagai 2,05 dan 1,98 gitu. Itu ya. Jadi maka setidaknya kita bisa lihat dulu ya dari fungsi yang ada di sini. Nah, ini pertama kita bisa jadikan bentuk ini menjadi ini ya. Itu jadi gini. 2,05 itu kan sama dengan 2,00 tambah 0,05 ya. Nah, ini pangkat 2. Dan yang berikutnya itu adalah 1,98 tuh. Berarti 1,98 itu kan sama kayak 2,00 dikurangi 0,02 kan. Nah, pangkat 2 ya. Nah, seperti itu. Itu ya. Oke. Jadi ini 0,02. Nah, ini. Itu ya. Nah, itu. Oke. Seperti itu ya. Nah, langkah berikutnya bagaimana? Nah, itu ya. Oke.
karena di sini ada dua suku, maka kita bisa ambil ini sebagai dua variabel, ya, variabel yang ini dan yang ini. Nah, ini ya. Ini ya, yang ini dx-nya itu adalah 0,05, yang ini dy itu sama dengan minus 0,02 ya. Nah, itu kita ambil. Nah, berarti ada variabel x dan variabel y. Nah, kalau ada dx, ada dy, berarti ada variabel x dan ada variabel y, gitu ya. Dan yang ininya itu adalah x-nya, dan yang ininya itu adalah y-nya, gitu ya. Nah, sehingga kita dapatkan masing-masing ya, x sama dengan y itu sama ya, 2,00. Nah, dx-nya itu adalah 0,05, dan dy-nya itu adalah minus 0,02, gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian karena di sini sudah dinyatakan dalam variabel seperti ini, maka kita bisa dekatin ya perumusan yang ada di sini. Ini menjadi ini gini ya. Ada tiganya, jangan lupa ya, ada tiganya. Lupa ini. Nah, ada tiganya. Berarti di sini tuliskan aja di sini. Ini ya. Ini 3, ini x kuadrat tambah y kuadrat. Nah, gini ya. Jadi bentuknya itu menjadi seperti ini sekarang. Karena di sini ada dua variabel x dan y, berarti kita punya ini f x, y. Nah, ini adalah fungsi dua variabel. Jadi tugas kita itu sekarang mencari df-nya, gitu ya. Nah, pertanyaannya di sini. Nah, ini df-nya itu bagaimana, ya? Nah, untuk menghitung ini. Nah, ini ya. Nah, ini. Itu yang kita tanyakan. Nah, kalau ini dua variabel, berarti dari sini, nah, dia df. Untuk fungsi dua variabel, berarti kita turunkan f terhadap x, ya, do f do x. Nah, ini ya. Dx tambahkan do f do y dy. Nah, gitu ya. Jadi kita sudah dapatkan dx-nya sudah ada tadi, dy-nya juga sudah ada. Kita turunkan dulu ya. Nah, do f do x nih. Nah, ini do x nih ya. Itu f-nya kan itu ya, akar. Nah, ini x kuadrat tambah y kuadrat, ini 3 gitu ya. Ini ya. Oke. Nah, maka dari sini ini ya, ini kan akar 3, berarti kan bisa ditulis seperti ini. Do x, ini x kuadrat tambah y kuadrat pangkat sepertiga. Ya, karena itu kan akar 3 ya. Nah, ini diturunkan terhadap x. Nah, gampangannya itu, nah kita misalkan saja dulu ini u gitu ya. Nah, ini berarti ini do u pangkat sepertiga. Karena itu dibesarkan u, turunkan dulu terhadap u ya. Ini do u do x ini ya. U-nya itu adalah x kuadrat tambah y kuadrat ya. Ini u-nya kalau kita turunkan terhadap x, ya x kuadrat turunkan kan jadinya 2x. Kalau y kuadrat turunkan terhadap x, ya 0 gitu ya. Nah, berarti ini hasilnya adalah 2x. Dan turunan ini kan rumusnya gini. Karena kalau kita punya do u pangkat n turunkan terhadap u, jadi kan rumus umumnya gini, n u pangkat n min 1. Itu ya, dimana di sini n-nya kan sepertiga. Nah, sehingga kita punya ya n-nya sepertiga, u ya, u-nya itu adalah ini ya, u sepertiga min 1, do u do x-nya sama dengan 2x kan. Nah, berarti ini jadinya 2/3 x, u sepertiga min 1 itu min 2/3. Berarti u-nya tadi kan adalah x kuadrat tambah y kuadrat min 2/3 gitu ya. Nah, ini hasil do f do x-nya. Nah, kalau kita cari turunannya terhadap y, berarti ya gampang aja. Ini ya. Ini. Oke ya. Nah, ini. Nah, kita turunkan sekarang terhadap y ya, karena kita butuh ini juga. Karena kita butuh ini, do f do y. Yang ini sudah ya. Nah, ini. Sekarang kita turunkan terhadap y. Maka ini kita ganti dengan y ya. Ini y. Nah, turunkan terhadap y. Nah, ini ya. Ganti aja ini dengan y. Nah, ini u-nya masih sama, nggak berubah. Ini turunkan terhadap y. Nah, berarti kalau u-nya turunkan terhadap y, ya hasilnya ya adalah 2y. Ya, ini y kuadrat turunkan kan hasilnya 2y ya. Nah, berarti ini y. Nah, berarti ini tinggal diganti aja dengan huruf y. Gitu ya. Nah, ini.
Y, ini Y. Nah, seperti itu. Oke ya. Nah, gitu ya. Oke. Oke, nah sekarang kita masukkan ya. Sehingga ya tadi kan kita punya ini ya, df do f do x dx tambahkan do f do y dy ini ya. Ini menjadi, nah do f do x nya tadi itu adalah ini ya, do f do x nya kan ini 2/3 itu ya, 2/3 x kuadrat tambah y kuadrat pangkat min 2/3 ya. Dx nya tadi itu adalah 0,05, kalikan aja dengan 0,05 ya, nggak cukup ternyata ini. Nah tambahkan dengan 2/3 do f do y. Nah ini ya, min 0,02 ya, ini tadi. Nah berarti ini jadi minus dong, minus 2/3 y x kuadrat tambah y kuadrat pangkat min 2/3 dy nya itu adalah min 0,02. Nah ini ya, minnya sudah saya taruh sini ya. Maka masukkan aja semua ini. Nah ini kan ada 2/3, ada 2/3 dan ada ini ya, ini keluarkan aja semua ya. Seperti itu 2/3. Nah ini 1 per x kuadrat y kuadrat 2/3 ya. Nah ini x dikalikan 0,05 ya, 0,05 x minus 2/3 nya sudah keluar ya, dikurangi dengan ini ya, dikurangi dengan apa itu, dikurangi dengan 0,02 dikalikan y. Nah ya udah, masukkan aja x sama y nya 2 ya. Nah masukkanlah 2/3 1 per 2 kuadrat tambah 2 kuadrat ya, pangkat 2/3. Ini 0,05 kali x, 0,05 kali 2 min 0,02 kali 2 ya. Nah ini jadinya kan 0,1 ya, ini 0,04 ya. Nah itu oke ya. Nah kita cari hasilnya ini, oke ya. Nanti 2 kuadrat tambah 2 kuadrat 4 tambah 4 8 ya. Nah 8 pangkat 2/3. Nah matikan di sini 2/3. Nah matikan di sini 8 pangkat 2/3 ya. 8 pangkat 2 kan 64 ya. Ini 64 akar 3, ini 0,1 dikurangi 0,04, berarti kan 0,06 gitu ya. 2/3 1/6 akar 64 akar 3, berarti kan 1/4 ya. Nah ini 0,06 gitu ya. Nah kalau kita coret ya, ini 6 bagi 3 kan 2 kali 2 4, dibagi 4 1 ya, berarti kan hasilnya 0,01 gitu ya. Itu adalah df nya. Nah itu ya, jangan lupa kita tetap butuh ini dulu. Nah kita tetap butuh ini f nya juga gitu ya. Nah kita butuh f nya juga. Nah ini ya, f nya itu berapa ini. Jadi pertanyaannya di sini nanti ini f nya itu berapa gitu ya. Nah maka kita butuh juga f nya berapa. Jadi untuk x dan y 2,2. Nah tadi kan fungsi fx y nya kan gini, ini ya, fx y nya itu kan akar ini ya, x kuadrat tambah y kuadrat akar 3 kan. Nah berarti dari sini kalau kita masukkan x nya 2 y nya 2, berarti kan ini 2 kuadrat tambah 2 kuadrat 3 ya. 2 kuadrat tambah 2 kuadrat 4 tambah 4 8 ya, 8 akar 3. Berarti 8 akar 3 itu berapa? 2 ya. Nah sehingga, nah ini sehingga ya, sehingga nah di sini kalau kita masukkan ya, nanti f totalnya itu ya. Nah kita turunkan terhadap itu tadi ya, nanti gabungan aja hasilnya guys. Maka ini itu tadi hasil ininya 2 ya. Nah ini 2, itu hasil f2,2 nya tambahkan df nya. Nah gini ya, berarti 2 df nya tadi itu adalah 0,01. Nah ini ya,
tapi hasil ini adalah 2,01. Maka hasil dari akar ini ya, hasil dari akar berapa tadi? 2,05 kuadrat tambah 1,98 kuadrat akar 3, hasilnya itu segini, 2,01 gitu ya. Nah, itu hasil aproksimasinya. Nah, begitu. Ya. Oke. Tuh. Nah, sampai sini silakan kalau ada yang mau ditanyakan ya. Boleh banget. Oke ya, kalau paham ya, kita coba lanjutkan materinya ya. Jadi ini materi yang pertama itu tentang aplikasinya. Materi yang kedua di sini, nah, ya. Ini ya. Nah, kita bahas tentang aturan ya, aturan implisit ya, aturan rantai gitu ya. Nah, ini begitu. Oke ya, ini kita gak usah bahas ini dah ya, janganlah, kita latihan soal ini aja ya, biar kita nggak kebanyakan nanti materinya menjelang UAS ya. Nah, ini contoh lagi ya. Nah, kita coba contoh yang lain ya. Nah, ini ya. Nah, ini karena mata pelajarannya, mata kuliahnya adalah fisika matematika, ya coba kita bahas soal yang ada fisikanya juga dong ya, harusnya ya. Nah, ini oke. Nah, misalkan ya, nah ini saya tuliskan soalnya ya. Tinjau gas ideal ya. Ideal terdiri dari N molekul gitu ya. Nah, sebanyak N molekul gitu ya. Dengan kecepatan gasnya maksudnya ya, dengan kecepatan itu kurang dari sama dengan V. Nah, dengan rumusnya diberikan formula itu ya, rumusnya tuh gini. Nah, ini distribusi gerak molekulnya ya, NV itu sama dengan 4 N dibagi dengan akar pi, ini 0 sampai nu ya, V ya, kok nu, V itu kecepatan guys, X kuadrat pangkat minus A kuadrat X kuadrat dx gitu ya. Nah, dimana dengan A itu adalah suatu konstanta itu ya, dan N itu adalah total molekulnya gitu ya. Nah, ini pertanyaannya, jika terdapat N-nya itu 10⁻26 gitu ya, jadi jumlah molekulnya 10⁻26 ya, masuk akal ya. Nah, perkirakan ya, pertanyaannya ini, perkirakan ini ya, jumlah molekul yang bergerak ini ya, itu ya, dengan kecepatan. Nah, ini kita tanyakan nih ya, dengan kecepatan antara
V seper A, nah ini ya, dan 1,01 per A. Jadi selisihnya sangat kecil sekali, gitu ya. Nah ini kecepatannya itu antara segini seper A ya, nah ini dan ini. Nah ini. Itu ya. Oke. Nah, silakan pahami dulu ya sambil dicoba-coba soalnya. Oke. Ya, caranya sama ya. Caranya menggunakan diferensial ya, tapi hati-hati apa yang kita diferensialkan di situ. N itu adalah banyak molekul ya, distribusi molekul yang tersebar begitu. A itu adalah suatu konstanta gitu ya. Nah, tuh. Jadi yang diketahui pertama kali di sini adalah perbedaannya, perbedaan kecepatannya ya. Nah, jadi seberapa banyak sih molekulnya yang bergerak dengan kecepatan antara V seper A dan 1,01 A. Berarti yang jelas yang pertama diketahui adalah selisih kecepatannya dulu. Ini ya. Nih. Berarti selisih kecepatannya ya kita tuliskan dengan delta V ya. Nah, kita aproksimasikan jadi dV. Nah, selisihnya antara 1,01 per A dikurangi 1 per A. Nah, ini hasilnya itu adalah 1,01 dikurangi 1 ya 0,01 per A gitu ya. Nah, kemudian di sini ya kalau kita lihat N-nya itu sebagai fungsi V. Nah, kita tuliskan ya. Jadi yang di sini kita ketahui adalah N-nya itu sebagai fungsi kecepatan. Maka dengan demikian, kalau kita nyatakan diferensial N-nya, karena hanya satu fungsi, berarti kan gini, turunan N terhadap V dikalikan diferensial V-nya. Nah, gitu ya. Gitu. Oke. dV-nya sudah dapat tuh 0,01A gitu ya. Nah, do N do V-nya gitu ya. Seperti itu. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat perumusan di situ, ya perumusan integral yang ada di sini, itu integral sampai V. Jadi boleh nih kita ganti ya. Kita ganti ya, tentu saja bagaimana kalau misalkan X-nya itu menjadi V. Nah, gini ya. Itu boleh-boleh aja. Nah, kalau kita ganti X-nya itu menjadi V, nah ini gitu ya. Maka nanti ini N V-nya itu bisa tuliskan seperti ini, 4A pangkat 3N. Nah, ini ya per akar Pi integral 0 sampai V ya. Ini V pangkat 2 pangkat min A kuadrat V kuadrat dV. Nah, artinya kalau di sini kita ambil diferensialnya ya. Jadi kalau kita nyatakan ini dalam bentuk diferensial, ya kita sebenarnya tinggal kebalikan aja, jadi integralnya jadi lenyap gitu ya. Nah, jadi kalau kita diferensialkan di sini dN dV, ya ini berarti kan jadinya gini, 4A pangkat 3N per akar Pi 0 sampai V. Nah, ini kita turunkan ya, d dV V kuadrat pangkat min A kuadrat V kuadrat dV. Nah, ini berdasarkan sifat integral, kita tinggal cancel aja integralnya ini, karena ini sifatnya. Jadi ini sama dengan dalamnya ini. Nah, itu ya. Jadi tidak usah kita integralkan susah-susah. Jadi cukup saja mengambil variabel yang ada di sini, gitu ya. Maka jawaban dN dV di sini itu adalah 4A pangkat 3N per akar Pi. Di sini ya, V kuadrat pangkat A kuadrat V kuadrat gitu ya. Nah, sehingga dN dV-nya itu hasilnya itu ini. Jadi masukkan ke sini ya. Nah, ini. Dan dV-nya itu adalah ini ya, ini masukkan ke sini. Nah, itu. Itu ya. Nah, maka dengan demikian ini ya.
Berarti di sini, nah tuliskan aja dulu dn, do n, do v, dv ya. Maka dari sini, ini ya, nah ini, karena kita tanyakan jumlah molekul ya, jumlah molekul itu kan tadi apa, n-nya ya, nah ini. Oke, nah berarti dn-nya dulu, nah baru kita cari sisanya. Berarti dari sini, do n, do v yang tadi itu adalah ini ya, nah ini, 4a pangkat 3n per akar pi v kuadrat pangkat min a, berapa ini? Min a pangkat 2 dikalikan v pangkat 2 ya, dan dv nya itu adalah tadi 0,01 per a, gini ya. Ini a pangkat 1, a pangkat 3, 2 ya, gitu. Nah sehingga kita punya di sini dn nya 4a kuadrat n v kuadrat per akar pi kalikan 0,01 ya. Berarti ini jadinya dn 0,01 kali 4 0,04 a kuadrat n v kuadrat dibagi dengan akar pi. Nah gitu ya. Oke, seperti itu tuh ya. Oke, nah tinggal masukkan aja ya n nya itu berapa gitu ya. Nah n nya itu berapa gitu ya. Ya n nya tadi kan ini ya, n nya itu tadi adalah 10 pangkat 26 ya, gitu. Nah oke, tuh ya. Oke. Nah, pertanyaannya di sini adalah apa ini? Pertanyaan yang berikutnya itu adalah ini ya. V-nya itu berapa? Gitu ya. Nah, itu yang belum kita ketahui. Nah, itu. Oke. Ini ya. Ya sudah, kita akan ambil tadi ini ya. Nah kita ambil tadi kan V-nya itu kan antara ya 1/A dan 1,01 per A. Jadi kita boleh pilih salah satu gini di sini. Nah kalau kita ambil misalkan ya dari sini dn ini 0,04 ya akar pi. Nah ini A kuadrat kali V kuadrat, V-nya itu kan 1/A gitu ya. Nah kita ambil aja 1/A pangkat 2, boleh nih. Nah, R-nya itu adalah 10 pangkat 26 nih. Tuh ya. Berarti di sini, nah oh ya ada E-nya lupa nih. E-nya lupa nih. E pangkat min A kuadrat V kuadrat nih. Ini min A kuadrat V kuadrat. Tuh ya. Nah ini. Oke, berarti itu E pangkat min A kuadrat V kuadratnya 1/A pangkat 2 ya. Berarti ini coret ya. Ini juga coret habis ya. Berarti ini sisanya nah, dn ini sama dengan 0,04 itu kan 4 kali 10 pangkat min 2 ya. Min 2 kali 26 berarti kan 4 kali 10 pangkat 24 ya. Ini akar pi. Ini E pangkat minus 1 ya. Nah ini tinggal hitung aja. Nah ini kalau kita masukkan pakai kalkulator ya, pi itu kan 3,14 nih. E itu kan 2,718 ya. Nah kalau kita masukkan semua hasilnya ini ketemu nanti ini 8,3 ya kali 10 pangkat 23. Nah itu ya. Jadi ada sekian molekul yang bergerak antara kecepatan 1/A dan 1,01A gitu ya. Dan jumlah ini kan ya dekat dengan konstanta Avogadro ya. Konstanta Avogadro untuk satu partikel, satu molekul itu kan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel gitu ya.
ada sekian partikel. Jadi nggak jauh nilainya. Nah ini, dan lagi-lagi ordernya juga sama, harus sama memang, karena nggak mungkin beda gitu ya. Oke, gitu saja dulu ya. Nah, nanti sampai jumpa di waktu ujian ya. Nanti ujiannya saya keluarkan soal-soal yang ada di sini. Oke ya, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.